Baik, kali ini kita akan mencoba memanfaatkan Odoo untuk melakukan pembelian produk melalui lelang atau purchase tender. Misalkan perusahaan ingin membeli produk dengan mengundang penawaran atau mengundang 3 vendor untuk memberikan penawarannya. Lalu penawaran tersebut dijawab oleh vendor melalui pemberian harga sesuai dengan barang ditawarkan. Kemudian dari 3 vendor itu akan masing-masing memberikan harga. Penawaran dari vendor itu lalu dievaluasi dan dipilih satu vendor nantinya untuk memasok barang tersebut. Cara untuk menangani hal ini adalah sebagai berikut secara umum. Pertama, kita bikin create purchase tender. Yang kedua, membuat surat permintaan penawaran harga atau request for quotation dari beberapa vendor, dalam hal ini 3 vendor. Lalu mengupdate data penawaran vendor, membuat tabel perbandingan harga antar 3 vendor dan rincian masing-masing vendor harganya berapa. Lalu keputusan manajemen untuk memilih salah satu dari penawaran tersebut atau dari vendor tersebut untuk dibuatkan purchase ordernya. Nah, demikian kira-kira langkah-langkah umum. Mari kita lihat videonya untuk proses pembelian produk melalui lelang ini. Pembelian melalui tender atau purchase tender itu menggunakan modul purchase. Dari modul purchase ini kita pilih purchase agreement, kita create, maka akan muncul agreement reference otomatis nomor 8. Lalu kita tentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap lelang ini, misalkan bagian pembelian. Kemudian agreement type-nya ada 2 pilihannya, purchase tender atau blanket order. Blanket order ini artinya pembelian secara berulang-ulang tapi dengan dalam satu perjanjian. Sedangkan purchase tender adalah melakukan pemilihan penawaran yang diajukan oleh beberapa vendor. Maka dalam hal ini kita pilih purchase tender. Ya. Vendornya kita tidak perlu isi dulu, nanti akan diisi dengan cara lain. Kemudian agreement deadline, ini kapan proses tender ini diselesaikan, deadline-nya kapan, mungkin kita berikan hari Jumat. Kemudian kapan mulai di ordernya, mungkin tanggal 26, dan diharapkan kedatangan barangnya adalah pada tanggal 29. Ya. Kemudian produk yang dibeli, yang akan dibeli secara tender, kita pilih misalkan HP Pavilion, ya, dengan jenis ini. Berapa kuantitas yang dibeli, misalkan dibelinya 50 unit. Tentunya harganya kita kosongkan terlebih dahulu, nanti kita akan menerima harga dari vendor-vendor. Kemudian kita save, ya. Ini purchase agreement-nya kita confirm. Setelah ini kita confirm, maka kita akan mencoba membuat atau mengirimkan surat permintaan penawaran harga ke beberapa vendor yang kita inginkan. Misalkan vendor pertama ini PT Electronic City, ya, ini sudah langsung terisi unit yang akan dibeli secara tender, ya. Kemudian selain Electronic City,
kita juga mengundang PT Fusi Multi Bisnis Indo untuk memberikan penawaran. Selain itu ada 3 penawar ini yang kita inginkan. Kita berikan ke searching misalnya ke General Electronic. Setelah dipilih ada 3 vendor di sini. Kemudian kita kirim surat permintaan penawaran harga. Kita bisa kirim via email. Misalkan emailnya kita send. Kemudian berikutnya ini kalau sudah di send akan muncul status RFQ send. Berikutnya kita ke Fusi Multi Bisnis Indo, juga dikirim penawaran, surat permintaan penawaran harga. Lalu kelihatan sudah send Electronicity, juga kita kirim surat permintaan penawaran harga. Jadi 3-tiganya sudah kita minta surat penawaran harga untuk satu kegiatan lelang dengan kode TE008. Beberapa saat kemudian tentu PT General Electric dan yang lain-lain mengirimkan penawaran harganya. Misalkan untuk HP Pavilion General Electronic menawarkan harga sebesar Rp3.700.000. Kita save. Kemudian muncul lagi penawaran dari Fusi Multi Bisnis Indo. Dia menawarkan produk seharga 3.600.000. Di sini akan muncul nilainya. Dan yang terakhir Electronicity, dia memberikan harga sebesar 3.580.000. Sehingga bisa kita lihat bahwasanya ini terdapat beberapa penawaran, 3 penawaran masing-masing dengan total nilai 203, 198 dan 196. Setelah berdiskusi, manajemen memutuskan bahwasanya akan dibeli melalui Electronicity. Ya. Sehingga kita lihat nanti ini akan dijadikan PO. Ya. PO diberikan kepada Electronicity sesuai dengan keputusan manajemen, misalkan seperti itu. Maka ini diklik.
Ketika ini confirm order, maka dua sales quotation lain akan di cancel karena dia dalam satu proses tender. Kita confirm order dan kita lihat quotation, maka otomatis cancel ya. Nah, inilah pilihannya. Ini pilihan dan ini sudah ada. Setelah dikirim ya, send PO by email, kita kirim send PO by email ya, ini PO nya ya, kita send. Kemudian nanti setelah itu penerimaan barang, kemudian pembuatan tagihan dan sebagainya, pengecekan tagihan itu dilaksanakan sesuai dengan proses pembelian biasa. Demikian cara bagaimana menangani pembelian barang melalui lelang atau purchase tender. Demikian penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat untuk menunjang operasional teman-teman sekalian.